Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Morita Simanjunta, NIM 52033422018 dari Prodi Pendidikan Tata Boga kelas 3B mata kuliah Teknologi Pangan dengan dosen pengampunya Dr. Erli Mutiara, Fakultas TEDI Universitas Negeri Medan, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dengan topik materinya, teknologi pangan, metode pengeringan secara alami, dan metode pengeringan secara buatan. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang terkait dan kepada dosen pengampu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya untuk menyelesaikan tugas metode pengeringan secara alami dan metode pengeringan secara buatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Sumber videonya yaitu dari Go Green Channel. Dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama, dari awal kita panen ya, dengan cara panen kita memetiknya satu tangkai atau satu dombolan ya, tidak dengan cara satu butir atau per butir. Dan setelah selesai panen kita pisahkan dari tangkai-tangkai buah ikan dengan cara ditampi. Ini untuk membersihkan sisa-sisa bunga atau tangkai, nampak bersih seperti ini. Untuk selanjutnya, jika panasnya bagus atau cahaya matahari untuk penjemurannya bagus, kita cuci terlebih dahulu. Dan setelah kita pastikan penyuciannya sudah bersih, lalu kita tiriskan ya sebelum kita jemur. Dan setelah kita tiriskan tentunya sudah nampak bersih ya, sudah kelihatan lebih segar. Barulah akan kita proses penjemuran. Nah, di sini untuk penjemuran bisa menggunakan alas seperti terpal atau tikar dan dijemur dengan cara yang tipis-tipis agar lebih cepat kering. Untuk proses penjemuran bisa mencapai 1 minggu sampai 2 minggu tergantung kondisi cuaca dan wilayah dataran tinggi atau rendah. Dan untuk proses yang sudah setengah kering kita menggunakan alat dari wadah tampi seperti ini ya. Ini sudah setengah kering. Kita harus rajin membolak-balik seperti ini dan mengoyak-oyak agar sisa-sisa tangkai atau bunga rontok ya, dan tampak lebih bersih dan tidak mengganggu sinar mataharinya. Bolak-balik kita tampi lagi ya agar lebih bersih seperti ini. Ini sudah nampak lebih bersih ya. Kita jemur juga menggunakan bahan dari seng agar lebih panas. Ketika mataharinya bagus, dia akan 2 kali lipat lebih panas dan lebih cepat kering, tetapi harus tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal. Dan selanjutnya setelah dijemur, tentunya kita pasti menyimpan dalam rumah ya. Dan untuk penyimpanan ini sebelum kering, kita harus bisa menyimpan secara tipis-tipis seperti ini, tidak di dalam karung ya, karena akan menyebabkan terjadinya berjamur. Nah, dan harus di ruangan yang ada ventilasi atau sirkulasi udara untuk mengeluarkan uap dari kapulaga yang setelah selesai dijemur ya, karena jika masih keadaan setengah basah seperti ini sangat membutuhkan sirkulasi udara. Dan untuk yang terakhir ialah mengayak ya. Kita mengayak secara manual seperti ini agar sisa-sisa kotoran bila tercampur dengan mungkin ada tanah atau pasir atau sisa-sisa biji dan tangkai tentunya akan bersih ya. Tinggal kita masukkan ke wadah. Setelah selesai kita masukkan ke wadah, kita tidak langsung membungkus ya. Kita akan mendiamkan dulu 1 hari sampai 2 hari untuk memastikan apakah benar-benar kering. Jika sudah benar-benar kering, dalam 2 hari tentunya masih
keras ya, masih renyah ya, dan itu sudah benar-benar kering. Barulah kita bungkus dan siap untuk dijual. Sumber video metode pengeringan secara buatan dari Vomax Channel dapat kita lihat di bawah ini. Desain simpel dengan pintu kaca. Memiliki karet pintu mencegah udara keluar dan masuk sehingga hasil pengeringan lebih maksimal. Kemudian pengunci pintu aman dan mudah untuk dioperasikan. Dengan wadah berjaring, proses pengeringan lebih merata pastinya. Dilengkapi roda, memudahkan untuk memindahkan mesin hidrator kemana saja. Lubang sirkulasi untuk membuang uap dari hasil pengeringan ke udara. Cara penggunaan mesin dehidrator. Kita buka pintunya terlebih dahulu, kemudian kita ambil wadahnya di dalam mesin, kemudian letakkan bahan yang ingin dikeringkan. Nah, dapat kita lihat, letakkan keranjang jaringan ke dalam rak mesin dehidrator. Setelah tersusun rapi, pastikan pintu tertutup dengan rapat. Nyalakan mesin, tekan tombol pemutar wadah, kemudian atur suhu dan timer sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa tekan tombol start. Nah, proses pengeringan dapat kita lihat seperti video berikut ini. Nah, ini adalah hasil pengeringan secara buatan. Ada cabai, kemudian ada bawang merah, ada pisang, ada apel, dan ada nanas. Produk kering secara sempurna. Lalu ada jeruk. Jadi kesimpulannya adalah metode pengeringan secara alami adalah metode yang dilakukan langsung dari sinar matahari atau dari tata surya, tetapi ada faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah faktor cuaca. Ketika hujan, pasti pengeringan akan terhambat. Sedangkan pengeringan buatan dilakukan dengan menggunakan pemanasan dari hasil pembakaran, yaitu contohnya mesin dehidrator. Media udara dihembus melalui pemanas atau kontak langsung ke produk yang dikeringkan. Pemanasan udara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Saya Morita Simanjuntak mengucapkan terima kasih untuk kita semua.